Bismillahirrahmanirrahim. Kapan terus ya? Kapan terus ya? Oh, si atas. Saya nengok kanan kiri mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jemaah sekalian kami hormati, alhamdulillah kita masih dapat ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bil haulu wal quwwah. Alhamdulillahil mubdi'i lil awalimi wal mu'idil arwahi ilal ajsami yaumal qiyamati. Alhamdulillah. Nek basa Jawa niki utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Jadi kata alhamdulillah itu merupakan ungkapan yang sederhana namun luar biasa. Dalam sebuah hadis dikatakan kullu amalin dzibadin la yubda bismillah fa abtar. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah itu tertolak. Tapi dalam riwayat lain juga dikatakan kullu amalin dzibadin la yubda bilhamdillah fa abtar. Setiap amal perbuatan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka amal itu terputus. Kalau mengikuti hadis ini, sungguhnya ketika kita melakukan pekerjaan apapun, itu bisa memilih, bisa menggunakan bismillah, bisa menggunakan alhamdulillah. Dua-duanya ada tuntunannya, namun kemudian para ulama menggabungkan supaya dua-duanya ini diamalkan. Maka kemudian para ulama mengatakan ketika di awal itu menggunakan bismillah, di akhir kita menggunakan alhamdulillah. Jadi dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Alhamdulillah ini ungkapan syukur. Syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kata alhamdulillah ini meskipun ringan di lisan tapi pahalanya sangat luar biasa besar. Alhamdulillah ini dianggap sedekah. Dulu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, enak sekali ya orang kaya, katanya. Rasul menjawab, emang kenapa, katanya. Kita sholat, orang kaya itu bisa sholat. Kita puasa, orang kaya bisa puasa. Tapi orang kaya bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Maka kemudian Rasul mengatakan, bacalah alhamdulillah, kemudian takbir, tahmid, tahlil, itu juga sedekah. Jadi ketika kita bilang alhamdulillah, itu artinya kita juga statusnya sama, kita telah melakukan sedekah. Maka sedekah itu sesungguhnya bukan sekadar hanya dengan harta saja, namun ketika seorang itu tak punya apapun dan hendak bersedekah, cukup dia sering-sering membaca zikir. Di antaranya adalah alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Zikir-zikir tersebut merupakan bagian dari sedekah. Alhamdulillah ini wujud ketundukan seorang hamba kepada Allah karena dia mensyukuri terhadap nikmat. Orang yang tidak pernah bilang alhamdulillah itu orang yang sangat sombong. Karena dia merasa dia itu sudah mampu segalanya. Padahal kekuatan yang kita miliki itu semua dari Allah. Maka benar sekali di HPT ini sebelum alhamdulillah disebutkan apa? Wa bihil haulu wal quwwah. Segala sesuatu itu datangnya kekuatan, daya upaya itu hanya dari Allah. Manusia itu nggak punya apapun. Ketika Allah tidak berkehendak, nggak bisa apa-apa. Ketika Allah berkehendak, sangat mudah.
Siapa sangka kalau yang sekarang itu kalau kita nonton TV itu Sambo ya, yang jenderal yang kuatnya minta ampun, yang kemarin dipuja-puja, dipuji-puji, hanya dalam sekejap langsung jadi pesakitan. Siapa sangka itu? Makanya kan Allah itu mengangkat derajat kepada orang yang dikehendaki, wa yudhillu man yasha, dan juga merendahkan derajat orang yang ini sangat mudah sekali, sangat gampang. Maka kita nggak boleh kemudian ketika dalam kondisi mapan, punya harta, punya benda, punya jabatan, lantas sombong, itu nggak boleh sama sekali. Sangat mudah. Hanya dalam sekejap mata. Itu yang kita lihat sekarang. Kalau zaman dulu udah banyak kasus. Fir'aun itu sombongnya luar biasa, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun itu kalau kita di Mesir itu dia di zamannya dulu 7000 tahun sebelum Masehi, mungkin Indonesia itu belum ada orang kali ya. Baru ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus paleojavanicus, manusia purba. Kan terkatanya kan manusia trinil kan dari Jawa kan, manusia lama kan, yang bentuknya mirip-mirip kayak kera. Konon. Kalau kita manusia dari Adam tentunya. 7000 tahun sebelum Masehi sudah mampu membuat gedung sangat tinggi yang disebut dengan piramid, yang itu tumpukan batu, satu batunya itu bisa jadi 500 kilo. Satu batunya. Gede, batunya besar. Itu jumlahnya mungkin kalau 1 juta 2 juta batu ada itu. Tingginya 150-an meter. Di zamannya ngangkate priyi. Saya ke museum Mesir lihat Fir'aun. Fir'aunnya ya nggak tinggi-tinggi amat itu. Artinya setinggi manusia sekarang. Manusia Mesir lah. Ya lebih tinggi dari orang Indonesia ya. Tapi tetap saja meskipun kita itu akan berpikir bagaimana ngangkat waktu yang 500 kilo. Tumbuk, belum ada crack, belum ada macam-macam zaman dulu kan. Apa namanya ya? Crack ya, apa lah kayak. Itu kok bisa nih. Kemudian di daerah Luxor, daerah provinsi itu juga dia membangun istana megah sekali, yang apa tiangnya itu besar-besar, bisa berapa kali orang begini, tinggi, batu semua, atasnya tumpukan batu, luar biasa. Makanya dia sombongnya minta ampun, mengatakan ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhanmu. Menghina Nabi Musa. Wa hadil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ini sungai Nil mengalir di bawah telapak kaki saya. Kalau bahasa kita itu sekarang, kamu ngelihat gak sih, picek enggak sih? Nah itu bahasa itu. Afala tubsirun kata Fir'aun, itu penghinaan. Picek enggak kamu tuh, ngelihat enggak itu? Sombongnya luar biasa Fir'aun. Dikasih berbagai macam mukjizat, tetap aja nggak mampan. Kodok buahnya minta ampun, menyerah kan sama Musa. Nabi Musa kan kasih mukjizat kan banyak. Mukjizat Nabi Musa itu sangat banyak. Bukan hanya tongkat yang jadi ular. Tongkat jadi ular itu pamungkas terakhir itu. Senjata pamungkas. So ada lagi senjata pamungkas yang tongkat waktu dipukulkan di laut. Tapi sebelum itu banyak. Fir'aunnya waktu apa namanya dikasih katak itu sampai orang Mesir nggak bisa makan karena katak ada di mana-mana. Makan padi apa macam-macam sampai akhirnya menyerah. Saya menyerah. Musa, saya menyerah. Minta sama Tuhanmu sana supaya segera dihilangkan azab ini, dihilangkan. Setelah hilang nggak mau beriman lagi. Karena nggak mau kasih lagi belalang menghabiskan pertanian, menyerah lagi Fir'aun. Kita menyerah. Tapi ketika menyerah, kalau kamu hilangkan ini saya akan beriman. Dihilangkan nggak beriman lagi. Akhirnya apa? Sungai Nil dipukulkan pakai tongkatnya Nabi Musa jadi darah. Bukan hanya sungai Nil, semua air yang ada di istana jadi darah. Orang nggak bisa minum, nggak bisa bertani macam-macam. Akhirnya Fir'aun menyerah lagi, saya menyerah wahai Musa, menyerah saya. Kalau kamu bisa menghilangkan ini, saya akan beriman.
dihilangkan, nggak beriman juga gitu. Sombongnya luar biasa Fir'aun ini. Sampai terakhir kemudian diundangkan tukang sihir dikumpulkan semuanya. Kemudian setelah itu tukang sihirnya lemparkan tali, semua lihat ular yang bergerak. Nabi Musa pun ngiranya ular, padahal tali. Tukang sihirnya tahu ini cuma tali, permainan aja itu, permainan mata. Saharu ayunan nas, mengsihir mata, menghipnotis mata orang yang memandang. Seluruh orang yang memandang itu ular, padahal itu tali. Tapi kemudian Nabi Musa diberikan mukjizat sama Allah, suruh melemparkan tongkatnya, lempar kelutuk, ternyata jadi ular beneran. Para penyihir juga, loh kok ular beneran? Yang saya kan tali, ini ular beneran gitu kan. Maka nih ular-ular kecil itu apa namanya, tali-talinya itu. Maka itu langsung sujud beriman kepada risalahnya Nabi Musa, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun resikonya besar, yaitu dia ditangkap semuanya tukang sihir karena dianggap telah bersekongkol dengan Nabi Musa. Akhirnya ditangkap, ditaruh di pohon kurma, potong lidahnya, potong tangan kakinya. Tapi atas belum dipotong-potong, harus belum dimutilasi itu apa namanya, Fir'aun itu sampai mengatakan, kamu mau kembali ke agama nenek moyangmu? Tidak. Para tukang sihir yang telah memeluk agama Islam mengikuti Nabi Musa mengatakan, kamu tuh kalian wahai Fir'aun, paling hanya bisa memutilasi tubuh saya, tapi tidak akan pernah bisa mencabut iman saya. Iman yang luar biasa. Akhirnya tetap beriman dan dimutilasi. Lidahnya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Luar biasa sombongnya Fir'aun. Tapi ketika Allah berkehendak, bukan Musa tidak menggunakan pasukan besar tuh, enggak. Melawan Fir'aun tuh enggak. Lari, hanya lari saja. Dikejar Musa lari. Tapi ternyata Allah punya kuasa. Ketika lari sampai Laut Merah, dipukulkan menjadi jalan, Bani Israel lewat, Nabi Musa masuk, pukulkan lagi, di situ ternyata kuburannya Fir'aun. Jadi ketika orang sombongnya minta ampun, merasa paling tinggi, justru di saat itu pula kemudian diturunkan derajatnya serendah-rendahnya oleh Allah. Bukan hanya di tanah, di bawah lagi, di bawah tanah. Apa itu? Laut, tenggelamin sekalian. Karena sombong. Ya sama kayak Korun. Korun itu ketika awalnya miskin, minta didoakan Nabi Musa untuk bisa menjadi kaya, hanya menjadi kaya raya. Tapi kemudian dia nggak mau berzakat, nggak mau sedekah, kerjaannya kesana kemari bawa kuncinya. Sombong dulu, kesana kemari bawa kuncinya, merasa dia itu paling kaya, paling hebat. Sampai orang-orang itu kalau melihat Korun jalan itu mengandai-andai, andai saja gitu ya. Andai saja kita itu hidup seperti Korun, enak sekali gitu ya. Alangkah enaknya ketika kita bisa hidup seperti Korun. Tapi akhirnya apa? Dalam waktu sekejap, harta yang luar biasa banyak, rumah yang bak istana, tenggelamkan. Jadi ketika orang sombong di atas, sombongnya minta ampun, Allah akan hancurkan, tenggelamkan ke paling bawah. Saat itu para Bani Israel nyadar, untung kita nggak seperti Korun ini. Gitu. Saya kadang kalau membaca cerita Korun di Al-Quran itu selalu teringat zaman sekarang gitu. Korun itu kerjaannya kan kesana kemari bawa kunci, pamer harta. Mirip kayak artis-artis bedah rumah-rumahnya, kasih tahu ini sepatu saya, ini baju saya, ini mobil saya mewah itu kan. Sehingga para netizen itu, para penonton YouTube apa macam-macam itu, enak sekali ya Rasuki ini. Coba kita seperti itu, enak banget kan gitu. Persis kayak Korun kesana kemari bawa kunci, melihat nih loh kunci saya, nih harta saya nih. Nah, ternyata model-model tipe Korun tuh ada banyak zaman sekarang itu. Dengan munculnya para orang-orang kaya yang sok kaya, yang kemudian menampakkan kekayaannya di YouTube, di mana di TV, udah rumahnya, mobil mewahnya, rumah mewahnya. Coba aja baca komentarnya di netizen, wah indah sekali. Kalau saya seperti dia itu ngayal semua, persis kayak Korun akhirnya. Tapi ketika hancur, untung saya nggak seperti Korun.
baru bersyukur. Di Mesir itu ada namanya Danau Korun. Danau Korun itu danau yang cukup luas danaunya itu. Konon ya di situ itu Korun ditenggelamkan. Awalnya bukan danau, awalnya tanah yang di situ istananya Fir'aun, Korun, hartanya Korun yang luar biasa banyak itu yang disimpan, yang kuncinya sampai dibawa kemana-mana yang banyak sekali itu. Tapi kemudian dikebawahkan ke bumi, ke tanah, sehingga kemudian menjadi sebuah telaga yang luas sekali, telaga Korun namanya. Ya, sampai sekarang masih kita biasanya main di sana itu padang pasir, tengah padang pasir itu ada telaga. Ya, untuk ibroh, untuk pelajaran bagi kita. Oh ya, dan banyak kisah-kisah zaman sekarang yang orang yang dalam kondisi yang luar biasa kuatnya tahu-tahu hancur dalam sekejap. Shah Iran tuh, Shah Pahlavi itu sama, lagi sombong-sombongnya luar biasa, hancur ya kan. Pak Harto yang dulu lagi kuat-kuatnya, tahu-tahu ya hancur gitu. Yang paling baru ya itu Sambo itu yang lagi kuat-kuatnya. Siapa sangka dalam hanya beberapa hari aja langsung kayak gitu. Dan mengenaskan sekali gitu. Kasusnya itu sangat mengenaskan sekali. Allah mudah sekali untuk menghinakan seorang hamba itu. Maka orang yang sombong, orang yang tidak pernah bersyukur itu sesungguhnya mereka yang merasa mungkin merasa lebih tinggi dari Tuhan barangkali. Lupa bahwa hidup itu sangat sebentar, lupa bahwasanya semua yang kita miliki itu ada zat sang pemberi. Maka sebenarnya hal terpenting dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita mampu bersyukur. Karena kadang orang itu ketika hidup mewah pun belum tentu bisa bahagia. Ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi bahagia. Untungnya itu bahagia itu tidak dimonopoli oleh orang kaya itu. Allah ngasih kebahagiaan itu bisa diberikan oleh siapapun. Orang miskin bisa bahagia, bahkan orang miskin bisa lebih bahagia dibanding orang kaya. Orang kaya bisa jadi kemerungsung, hidup apa macam-macam, punya istri cantik, ujung-ujungnya selingkuh. Nah, repot ya kan. Harta banyak ternyata hasil korupsi ketangkap KPK, ya kan? Iya. Maka untungnya itu bahwa kebahagiaan itu ternyata bukan terletak di harta, bukan terletak di kekuasaan. Orang bisa jadi berkuasa tapi nggak kebahagiaan, ya banyak juga gitu. Karena bahagia itu ada di hati. Dan hati itu dimiliki oleh semua manusia. Maka ketika kita sering bersyukur, lain syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita itu sering bersyukur, bahagia. Kalau nggak bersyukur, inna adzabi lasyadid apa? Sengsara. Bisa jadi bergelimang harta, tapi hatinya itu sengsara. Negara yang paling termasuk negara yang paling banyak bunuh diri di daerah itu Jepang, kemudian Swedia. Negara-negara yang makmurnya luar biasa, tapi kok banyak bunuh diri, makmur loh. Banyak duit loh, tapi bunuh dirinya banyak karena batinnya itu nggak diisi. Manusia itu terdiri dari dua hal. Manusia itu ada raga. Kalau raga itu kita makan kenyang, selesai. Ada jiwa. Lah jiwa ini yang kadang orang itu tidak tahu cara ngisinya. Imam Ghazali dalam Ihya juga mengatakan yang sama, bahwa raga itu butuh makan, jiwa juga butuh makan. Maka makanya jiwa itu adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur, dengan berzikir, dengan macam-macam, dengan menjalankan kewajiban agama. Itu makanannya jiwa. Ketika jiwa itu dikasih makan, maka jiwa akan gendut, gemuk, sehat, bahagia hidup, senyum. Maka Allah mengatakan la tahwa la tahzan. Takhaf itu maksudnya apa? Jangan takut. Takut terhadap suatu apa? Jangan takut terhadap suatu yang akan terjadi. Karena yang akan terjadi itu di tangan Allah. Maka kita gak khawatir. Hidup lancar, santai, damai itu kan. Yang akan datang gak usah dipikirin. Yang penting kita punya rencana, ya punyalah rencana. Takdir rencana itu ya harus. Nabi Muhammad pun ketika mau hijrah juga punya rencana, sehingga sampai nyewa orang untuk menunjukkan jalan. Nabi Ibrahim ketika hendak
menghancurkan Namrud juga punya rencana bagaimana membuat rencana menghancurkan patung-patung, sisain satu patung, kemudian kapaknya dikalungkan di patung itu sudah ada rencana nanti kalau sekiranya saya ditangkap saya akan menjawab begini. Dan gitu sudah ada rencana dan benar kan? Sekarang buat rencana seperti itu, benar Nabi Ibrahim ditangkap, ditanya, kamu yang menghancurkan patung-patung saya? Bukan. Terus siapa? Tuh. Mana? Tuh. Patung yang gede yang pakai kalung. Loh, emang saya bodoh apa? Patung kok nggak bisa ngancurin? Loh, sudah tahu patung nggak bisa ngancurin, kenapa kamu sembah? Kan gitu kan? Ini kan rencana. Ya kita hidup punya rencana, tetapi kemudian yang menentukan kan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nggak akan khawatir. Andai kata kita dapat yang baik, pokoknya bagi manusia itu semuanya baik. Andai kata dapat yang ini, insya Allah baik. Andai kata dapat yang ini, insya Allah baik. Dua-duanya baik. Karena semuanya itu datang dari Allah. Wala tahzan. Tahzan itu apa? Terhadap sesuatu yang telah lampau. Yang udah terjadi, ya udah terjadi, mau apa lagi? Mau kita tangisi, kita bersedih, tahu-tahu rumahnya kebakar umpamanya. Mau ditangis kayak apapun nggak mungkin kemudian bing, rumahnya datang lagi, gitu kan? Itu udah qadarullah bima syaa fa'al. Kalau Allah berkehendak itu ya jadi kun fayakun kan gitu. Maka dia sudah terjadi. Qadarullah dah. Kehendak Allah, maka ya kita terima kan gitu. Dia dapat musibah, dilalai mau panen sudah bagus-bagus. Besok ke ladang colong wong. Mas, sedih umum. Ya tapi udah terjadi, mau ngapain? Kita nggak tahu siapa juga yang nyolong, yang nyari. Maka sesuatu yang telah terjadi ya harus serahkan kepada Allah, itu kehendak Allah, kita bersabar. Kayak di Turki, dalam sekejap tahu-tahu gempa yang luar biasa. Ribuan orang meninggal dunia, ratusan ribu yang kehilangan rumah, harta benda dan sebagainya. Kalau suka sedih itu biasa, sedih itu lumrah, tetapi kemudian sedih berlarut itu ya nggak boleh. Bahkan Islam itu membatasi sedih, sedih itu dibatasi. Ketika orang itu punya keluarga atau saudara atau istri atau suami atau anak meninggal, sedih itu boleh. Nabi Muhammad pun sempat menangis ketika Qasim meninggal. Ya bersedih. Tapi kemudian seorang wanita ditinggal mati suaminya, dia boleh bersedih maksimal 40 hari. Setelah 40 hari nggak boleh sedih, harus move on, harus tegar lagi. Makanya ada namanya Haddad. Waktu apa namanya itu? Waktu bergabung hanya 40 hari saja. Kalau di Arab pakai baju hitam-hitam, tinggal di rumah kan nggak boleh kemana-mana kan? Hanya 40 hari. Setelah itu nggak boleh lagi, harus move on. Karena sesuatu yang telah terjadi nggak akan pernah kembali. Nah, la takhaf, tidak takut dengan apa yang akan terjadi, wala tahzan, dan tidak takut terhadap apa yang telah terjadi, yang akan dan yang telah. Kalau dia nggak takut dengan apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi, maka yang ada di hati adalah bahagia, senang, tenang, hatinya itu damai. Santai aja, hidup kayak air mengalir. Air kan mengalir kan santai, kemana tempat apa rendah ya sini, rendahnya ke sini. Jadi hidup itu nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu berambisi. Orang kalau hidupnya ambisi itu ketika sebagaikan naik tangga, naik, tahu-tahu ketika dia nggak sanggup jatuh, blek, waduh remuk awai. Iya, remuk bener, karena dia punya ambisi besar, tahu-tahu gagal, stres, persis kayak caleg. Sebentar lagi nih, tahun 2024 nih, sebentar lagi kita akan melihat banyak caleg-caleg stres ntar. Iya. Karena ambisi untuk jadi caleg luar biasa, dia keluarkan uang 300 juta, 400, 500 juta, 1 miliar kita keluarin. Buat apa? Buat istilahnya itu serangan fajar ya kan? Tahu-tahu nggak diterima, nggak terpilih. Padahal duitnya ngutang. Setelah itu bingung cara bayar piye, akhirnya lari-lari ke sana kemari keliling kampung tanpa pakai baju. Stres. Maka nanti setelah pemilihan presiden, nanti setelah pemilihan legislatif, rumah sakit jiwa penuh. Iya, rame. Akan rame bener. Dan itu real gitu, real banget. Saya tuh kadang sampai sekarang tuh sampai nggak habis pikir saya kadang. Bagaimana bisa orang bisa mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk mendapatkan jabatan yang
sebenarnya gajinya juga nggak gede-gede amat gitu, tapi dia berkorban untuk itu. Padahal dana itu dikata untuk bisnis aja udah besar itu. Coba aja beli kambing itu kan, melihara kambing, melihara ayam itu udah, ayam petelur itu kalau 500 juta bayangkan. Iya, besar itu. Nah, tapi karena ambisinya itu nggak diterima, nggak masuk, stres. Ada kata masuk pun, saya sudah ngeluarin uang 500 juta. Maka saya pikir bagaimana 500 juta saya kembali. Jadi selama menjabat 5 tahun itu pikirannya bukan bagaimana supaya rakyat saya sejahtera, tapi bagaimana supaya uang saya kembali. Akhirnya korupsi merajalela kan. Hatinya kemerungsung. Kalau dia lihat ada orang datang bawa map ke rumah dia, takut dia, wah ini proposal. Minta apa ini? Padahal dia di kamar minta ke istrinya, tolong sampaikan ini bapak lagi rapat keluar kota. Wah, real ini loh. Ya asli. Aku tuh kerumuh demes karena anggota dewan. Nah, ini kan masalah ini. Diminta dana aspirasi lah, dana apalah, ini semacam-macam lah. Yang bawah juga merasa, karena sudah merasa dia itu mendukung apa macam-macam, ya akhirnya ya gantian sini kan gitu. Sementara dia mengeluarkan dana ratusan juta untuk nyuap rakyat. Nah ini persoalan seperti ini, dan itu susah mau diperbaiki. Itu memulai dari ujung mana itu juga bingung gitu, susah semua karena sistemnya sudah rusak. Maka kemudian muncul ide-ide supaya pemilihan umum itu menggunakan sistem tertutup kayak dulu. Artinya apa? Biar partai yang menentukan, rakyat cuma nyoblos gambar, nanti apa namanya yang akan menentukan siapa yang menang itu pakai nomor urut lagi partai. Tapi itu sebenarnya cuma mindah apa? Mindah suap, dari suap ke rakyat, suap ke antar kelompok partai di dalam. Kan gitu aja. Biar siapa yang punya duit terbanyak ditaruh nomor 1. Podo ae. Wes, mau dibolak-balik kena sih. Nek mental rusak ya angel. Mau sebagus apapun sistem kalau mentalnya rusak itu angel. Susah. Maka yang perlu diperbaiki itu ya revolusi mental itu. Tapi revolusi mental yang bener gitu. Bukan revolusi mental cuma jargon doang. Revolusi mental yang hasilnya rono. Mentalnya raga-raga mental gembos. Kan persoalan. Makanya kalau kayak di Jepang itu 3 tahun 1, 2, 3 SD itu yang diajarin ya akhlak itu, untuk memenata mental itu, supaya anak itu tahu kalau nyolong itu nggak baik. Kalau ada orang tua, kita sedang duduk di mobil, itu kasih tempat untuk orang tua. Nyebrang jalan, hati-hati, tengok kanan, tengok kiri. Kalau guru lewat, harus hormat ke guru. Jepang loh, kalau guru lewat itu hormat ke guru. Ada Indonesia kok guru lewat kok dikerjain. Agak ini kok agak disambit, kayak ini kok agak pinter, kayak bangun ki priye. Guru tuh kok agak jagung, kok tempat duduknya dikasih ke permen karet. Nah, kayak ngono kayak anak kreatif, wah Jan. Murid kreatif, angel. Harus kan sekolah lanjut tawuran antar SMK, kan mana ada sejarah di Jepang antar SMK tawuran, itu nggak ada. Sekolah ngajarin nopo tawuran toh. Giliran gurunya itu ngajarin yang baik-baik, anaknya nakal di jewer sidik, orang tuanya komplain ke polisi, gurunya dimasukkan ke pengadilan. Akhirnya guru wegah ngajar, sebenarnya ngajar bocah kayak ndablek ke opo pinter ora pinter sakal PDW kan gitu. Karena guru udah males, ada kata tak dikerasin, tak baikin, wong tuane komplain, yang penting ya aku ngajar ikut ngajar, bar itu aja. Nah ini kan persoalan juga itu. Maka pendidikan model-model kayak gini ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga sebenarnya keluarga. Maka menanamkan rasa syukur. Alhamdulillah. Menanamkan rasa alhamdulillah ini harus doktrin dari keluarga kepada anak-anak, supaya anak-anak itu
tahu rasa syukur. Ain tahu tuh nikmat Allah lan tusuha. Kalau kita tuh hitung yang namanya nikmat Allah itu tak akan pernah terbendung saking banyaknya. Kita orang itu akan mengorbankan seluruh harta bendanya hanya gara-gara nggak bisa kentut. Masuk rumah sakit terus kentut kan. Iya, wah apa aja dikorbankan ya. Padahal cuma nikmat. Jadi kan tentu nikmat. Tentu nikmat yang luar biasa. Maka kalau orang operasi itu nggak boleh pulang sebelum bisa kentut. Tunggu dulu. Suruh mandi aja. Sudah kentut belum? Belum. Tunggu sampai sudah kentut. Oh sudah tadi. Wah, alhamdulillah. Iya. Jadi kalau orang operasi sesar atau operasi apa aja itu ditunggu kentutnya. Kalau udah kentut belum? Aneh toh? Ya itu. Jadi itu kenikmatan luar biasa. Itu satu kenikmatan saja. Kita dinikmati kenikmatan nafas, kita dinikmati kenikmatan mata, bisa makan, lidah yang ini, tangan yang sempurna, semua sempurna, luar biasa. Alhamdulillah. Sangat banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan Allah mau ngasih nikmat itu nggak pilih, nggak pilih kasih. Dulu Nabi Ibrahim itu ya pernah minta. Qala rabbi ij'al hadza baladan warzuq Allahu minat tamarati man amana minhum billah. Dulu itu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah kasihlah nikmat gitu kepada orang yang beriman aja. Allah nggak langsung ngabulin, kata Allah, orang kafir pun saya kasih. Tapi fa umatihum qalilan tsumma tarmil adzabinnar. Orang kafir tak kasih nikmat di dunia sesuai dengan kehendak Allah, tapi nanti di akhirat nggak dapat, kan gitu. Maka jangan kaget kok orang-orang kayak orang Israel kayak gitu musuhnya semua umat Islam luar biasa, membantai orang Palestina luar biasa, tetap aja dikasih nikmat kaya-kaya, orang Amerika kaya-kaya kan. Untungnya kebahagiaan itu kok di hati, itu aja. Nek kebahagiaan itu di orang-orang yang punya jabatan, banyak orang sengsara kan itu. Hanya orang-orang yang punya jabatan yang bahagia. Nek bahagia itu di tangan orang-orang kaya, hanya orang kaya yang punya duit yang bahagia. Tapi kok alhamdulillah kebahagiaan itu ada di hati setiap manusia. Jadi setiap kita itu punya hak untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling besar adalah ketika dia bisa bahagia dunia akhirat. Kebahagiaan dunia itu kan nggak mesti kaya raya, nggak hidup pas-pasan. Kalau hatinya enak, senang, syukur pada Allah kan bahagia itu. Makanya kan doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini doa andalannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika tawaf di Ka'bah, itu doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Apalagi doa yang enggak ada doa yang lebih tinggi dari itu. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Mau apa lagi? Luar biasa. Maka bahagian itu mahal. Orang kemurungsung hidup kaya raya, kalau kemurungsung enggak kepenau tetap aja orang. Maka kadang orang itu yang di barat, di Jepang di mana, kadang masuk Islam itu ketika membaca kok iya ya, kok enak temen, kasih siraman rohani, kok benar ya, Islam itu kok membahagiakan. Makanya kalau kita lihat orang yang masuk Islam baru baca syahadat rata-rata ya, baru baca syahadat tok udah langsung nangis orang itu masuk baca syahadat. Ketika masuk Islam itu ada kebahagiaan, ada kerinduan, ada kembali ke fitrah yang sesungguhnya gitu, langsung nangis. Tapi kalau orang murtad senyum-senyum aja deh, saya murtad. Tapi orang masuk Islam itu nangis terenyuh, baca syahadat langsung peluk langsung. Itu artinya apa? Dia kembali merindukan ke yang namanya kebahagiaan, merindukan yang namanya fitrah dia yang sesungguhnya. Maka kita membaca alhamdulillah tadi supaya apa? Supaya muncul kenyamanan, kebahagiaan di dalam hati kita itu. Orang yang dia itu selalu ngejar dunia, selalu ngejar jabatan, selalu apa? Biasanya itu apa ya? Dia itu kemurungsung, terus hidupnya itu tidak tenang. Maka yang kebahagiaan itu malah kebanyakan itu di kampung-kampung, dari tani. Wis isu-isu pengat ngalas udan ya nek ini ora ngalas ora apa-apa engko nek sonto terang ngalas pulang bali wis bareng nyangkul apa madang sak warge engko turu amblek enak ngono lho ora akeh pikiran kan. Coba yang di kota-kota besar tuh wah harus begini wah tonggo punya mobil kita harus punya mobil harus begini was repot urip angel temen urip itu jalani ngene wae santai kan. Di pedes limo ngarit enak kan. Oke. Saat bisa ngukurban alhamdulillah nek kurban.
Alhamdulillahi al-mubdi'i lil awalim al-mubdi'. Nah, ini baru pakai papan tulis kayak saya ini. Yang memulai lil awalim kepada banyak alam. Mubdi'. Mubdi' itu artinya bada yabda'u. Memulai artinya ketika sesuatu itu dimulai artinya dia itu muncul dari ketiadaan. Artinya bahwa alam raya ini memang muncul dari ketiadaan. Ini saya akan sedikit kasih gambar. Ada di kitab Khoridah Bahiyah. Ini kok kitab kelalen tak gowo. Itu buku mukoronya, buku diktatnya anak pondok. Bukanya piye ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Jadi al-mubdi' lil awalim ki dhuwure nanggung bedake nanggung. Iya, iya. Si alam. Begini wae lah. Ini alam, ini Allah. Ini jangan dibayangkan Allah itu ya, laisa kamitslihi syai', tidak sesuai dengan apapun. Ya sidik-sidik belajar filsafat ya. Meskipun di kampung. Bareng ngarit belajar filsafat. Ini terkait dengan alam ini ada beberapa perbedaan pendapat kalangan para ulama. Yang pertama, kita pura ya, aku gampang kita lungguh nih Ustaz tulis. Nah, nanti kelihatan. Ini namanya ulama kalam. Nanti saya duduk. Ini namanya filsuf. Oke. Ada namanya ulama kalam, ada namanya filsuf. Ya. Apa itu ulama kalam? Ulama kalam itu adalah para ulama yang konsentrasi terhadap ilmu kalam. Opo ke ilmu kalam? Wah, sejenis entut opo gitu. Jadi renggenek gitu. Kerupuk. Jadi kan kita sering mendengar istilah ulama kalam. Ulama kalam itu sama dengan ulama tauhid, ulama akidah. Jenenge asline iki padha. Ning jenengane beda-beda. Maksudnya adalah ulama yang konsentrasi terhadap ilmu akidah, jenenge ulama kalam. Nek sing ulama sing konsentrasi terhadap ilmu fikih namanya fuqaha. Kalau ulama sing konsentrasi terhadap ilmu hadis namanya muhaddis. Ya kan gitu. Kalau ulama yang konsentrasi kepada ilmu bahasa namanya lughawiyun. Ya kan? Jadi ada lughawiyun, ada muhaddis, ada fuqaha, ada usuli yang konsentrasi kepada ilmu usul fikih. Ada namanya ulama kalam, yaitu ulama yang konsentrasi kepada ilmu akidah. Disebut ulama kalam. Kalam itu dia bicara. Sebabnya di dalam ilmu ini memang oke ngomongi, oke debat. Wah menurut Mu'tazilah, wah menurut Syiah, wah menurut debat aja kerjaannya. Maka disebut dengan istilah kalam. Bisa juga disebut tauhid karena memang bahas tentang bahasa tentang tauhid. Ulama kalam itu dikaji apa toh? Yang dikaji itu terkait dengan Allah. Yang dikaji terkait dengan para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi. Kemudian hari kiamat, sirat, hasyar, surga, neraka. Ini secara umum. Ditambah juga posisi manusia di jagat raya. Saya sebagai manusia itu tugas saya itu apa sih? Kan itu. Tugas saya adalah khalifatullah fil ard. Gitu. Menjadi khalifah wakil Tuhan di muka bumi. Kalau wakil Tuhan itu kita dikasih kebebasan enggak sih? Nah, di situ baru menurut ahli sunnah begini, menurut ini begini. Ini kan banyak ngomong tuh. Karena banyak ngomong maka disebut dengan istilah ulama kalam. Kalau filsafat itu nama ilmunya, filsuf itu orangnya. Kayak ulama kalam, kalau bahasa Arabnya yang namanya mutakallimun, al-mutakallimun.
para ulama kalam. Filsuf, para orang yang berfilsafat. Ilmunya namanya ilmu filsafat. Filsafat ki apa? Gampang iki filsafat itu sing wong sing cok seneng renung. Ngayang renung. Nah, gampangnya itu. Ngelamun. Ini ngelamun sing bener. Ngelamun bukan ya nyok ora duit ki nek andai kata saya punya banyak uang tak membangun rumah ki tak diapik ngayal ya ora gitu filsafat ya. Nah, filsafat dia itu pikirnya itu kok iya ya Allah itu kok bisa menciptakan bumi langit kok ini piye carane yo. Nah, gitu udah berfilsafat ya jenenge. Alam raya itu muncul lagi piye ya Allah ketika menciptakan awal ndak ping ngono langsung dadi apa ada proses apa piye ya. Nah, ini namanya filsafat. Nah, ini di antara bahasan filsafat dan ilmu kalam terkait dengan ini, alam raya ini. Para filsafat itu mikir Allah itu menciptakan alam raya ki piye yo. Nah, para ulama kalam juga Allah itu menciptakan alam raya ki piye yo. Nah, kalau para ulama kalam gampang jawabane. Idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Ya Allah, Tuhan kok rasa dipikir gampang. Kalau mau nggak ada ya ada, nggak ada ya nggak ada, terserah Allah kan gitu. Maka mereka mengatakan al-mubdi' lil awalim. Alam raya ini muncul dari hal yang dari nggak ada, dari ketiadaan, nggak ada sama sekali. Nggak ada itu maksudnya. Jadi kalau kita berpikir kan ada ini ya, ada apa namanya pulpen ya kan. Kanan kirinya ini ada sesuatu nggak? Ketika kita bilang ini ada udara, oh berarti ada sesuatu. Berarti ini ketika bilang ada sesuatu, berarti ada. Nah, tapi ketika kita bilang ini ada, udah di sini nggak ada, bos ono. Berarti nggak ada. Allah itu menciptakan alam raya dari nggak ada sama sekali, nggak ada udara, nggak ada angin, nggak ada apapun, kosong namanya kholaq. Maka kemudian kun ciptakanlah alam raya. Meskipun yang diciptakan awal mula adalah apa namanya dukhon. Dukhon itu apa? Bukan asap, apa namanya? Gas, semacam gas. Iya, dukhon rokok benar. Disebut rokok karena dia kan asap. Wahya dukhonun. Jadi alam raya kan wahya dukhonun. Faqala al-hawali ardi atau an aukarha. Qalata ataina ta'in. Dalam surat apa? Az-Zukhruf ya. Jadi alam raya itu awal mulanya itu asap. Jadi Allah itu tidak langsung menciptakan bumi, bintang, enggak. Tapi sebenarnya nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Jadi dia dari ketiadaan kemudian menciptakan yang namanya materi alamnya ya, yang disebut dengan dukhon kok dalam Al-Quran itu. Dukhon itu ya hidrogen yang kemudian satu aja. Maka di Al-Quran dikatakan kan yang namanya alam raya itu dulu kan satu, langit bumi itu satu. Kemudian dipisahkan. Jadi alam itu satu, cuma kumpulan hidrogen apa macam-macam satu, gumpal, akhirnya muncul yang namanya teori Big Bang itu. Meledak, alam raya meledak, kemana, jadilah ada yang jadi bumi, ada yang jadi bintang, macam-macam itu kan jadi gugusan alam raya kan gitu. Setelah kemana-mana itu, baru sama Allah dibilang, ta'ala, kesini wahai alam raya, ikut aturan saya. Faqadahunna sab'a samawat dalam surat Zukhruf ya. Dikasih aturan. Pokoknya bumi berputar sehari pada porosnya. Bumi harus ngitarin matahari. Sekali putaran sekian jam. Ini udah atur semua. Dan semua harus tunduk. Kata Allah, harus tunduk. Tau'an au karhan. Mau nggak mau harus ikut aturan Allah. Itu yang kemudian disebut dengan hukum alam kalau zaman sekarang itu. Kalau kita ya sunnatullah yang tak akan pernah berubah. Sunnatullah apa namanya dalam Al-Quran dikatakan sunnatullah apa? Muhammad ingat. Walan tajida li sunnatillah tabdila. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan dari sunnatullah. Maksudnya apa? Bumi berputar begini, sesuk muternya gini, sesuk muternya gini. Ora, gini ya gini aja, nggak berubah. Kemudian bumi ngitari matahari terus. Enggak kemudian ambalil capek mau berhenti ora. Nah, itu maksudnya faqatahunna sab'a samawat itu tadi bumi ngambek capek
Karena itu Allah sudah kasih ketentuan seperti itu. Maka Allah sudah wanti-wanti dari awal. Tau'an au karhan, pokoknya kamu ikut nggak ikut harus ikut. Nah, beda kalau menungso suruh sholat, ogah. Kan itu. Allah biarin mau terserah mau sholat nggak sholat berapapun. Sehingga yang penting ini akhirat rasa sakit dewi. Ini untuk manusia dikasih kebebasan. Kalau alam raya nggak dikasih kebebasan, mau nggak mau harus ikut, didiktatorin. Gitu. Nah itu, makanya ini muncul kemudian yang namanya alam raya. Ini para ulama kalam. Kalau orang filsuf beda lagi. Dalam kitab Kharidah Bayah itu disebutkan ada 3 teori, ada 3 kelompok orang terkait alam raya ini. Karena filsuf itu satu namanya bitab'i. Kalau tulisan Indonesia ini bitab'i. Yang kedua al-muwadda, apa namanya? Kekuatan yang disematkan. Yang kita tuh bil fight itu apa namanya? Emanasi. Al-faid atau al-illah. Bitabi itu maksudnya alam raya ini muncul ya begitu muncul dengan sendirinya. Ini orang-orang yang anti Tuhan, nggak percaya Tuhan. Kalau zaman sekarang teori-teorinya Marxis, teori-teorinya komunis yang tak percaya dengan Tuhan. Karena bagi mereka pergerakan alam raya ini sifatnya apa istilahnya? Kalau dalam bahasa Arab itu dialektika, ada sebab akibat terus gitu. Jadi dia itu muncul dengan sendirinya. Kapan? Ya sejak zaman dulu. Maka mereka selalu mengatakan bahasanya yang namanya apa istilahnya itu zaman, kemudian masa, kemudian apa itu tak tercipta, muncul dengan sendirinya. Apakah nanti akan binasa? Ketika binasa pun hancur, nanti akan muncul lagi. Terus gitu, ada lagi. Ada pun hancur, akan ada lagi. Demikian seterusnya. Ini namanya bid'ah. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Kalau di zaman jahiliyah disebut dengan istilah ad-dahriyun. Orang-orang zaman jahiliyah sudah ada orang-orang yang seperti ini. Namanya ad-dahriyun. Orang yang hanya percaya pada hidup itu ya pergerakan fisik aja gitu loh. Nanti kalau sudah mati, udah mati, manusia hidup. Kalau sudah mau mati, itu selesai urusan gitu kan. Komunis kan kayak gitu. Makanya di negara-negara komunis orang tua yang udah nggak bisa kerja, udah nggak produktif, udah nggak berguna ya buang aja kan gitu. Ya kan, diracun, bunuh apa gitu. Bunuh manusia itu gampang sekali mereka itu. Yang kedua, kekuatan yang disematkan ke alam raya. Jadi situ ada posisi Allah. Tapi kemudian Allah itu menyematkan kekuatan kepada alam sehingga alam itu bergerak. Semacam ada jam. Jam itu nggak bisa bergerak. Alam itu ada, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kasih baterai, langsung bergeraklah alam itu. Kemudian Allah santai diem. Terus gerak diri kono. Gitu. Nah, tidak ada campur tangan Tuhan lagi. Tuhan yang campur tangan ke alam hanya sekali waktu di awal, kasih aturan, setelah itu gerak diri. Ini kalau yang pertama tadi bitabi tadi, atau dahriyun tadi, atau ateis tadi, jelas kafir anti Tuhan. Yang kedua ini masih percaya Tuhan. Masih percaya Tuhan. Demi Tuhan itu posisinya ya cuman di awal tok, setelah itu nggak beristirahat istilahnya itu. Nggak turut campur dengan keberadaan alam lagi. Bumi muter, silahkan muter dewi, langit apa namanya matahari panas dewi, waktu ini mati dewi ya kayak gitu. Ini kalau oleh ulama kalam disebut dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah maksudnya sesat pendapat seperti ini. Karena Allah itu khalik.
Khalik itu artinya selalu mencipta, ya menciptakan terus. Pergerakan alam raya apa macam itu ciptaan Allah semuanya. Fa'alun lima yurid itu ya Allah selalu fa'al, selalu bergerak, selalu menciptakan. Nah, yang ketiga ini namanya al-illah atau al-faid. Jadi alam raya itu muncul itu bagaikan kalau kita bahas senter. Ketika kita hidupin senter, otomatis ketika saya senter saya hidupin, muncul sinar. Keberadaan sinar sama senter itu bareng. Sama dari matahari. Matahari dan sinar duluan mana? Ya bareng itu. Tapi sinar itu bergantung kepada matahari. Nggak akan ada matahari kalau nggak ada sinar. Tapi ada sinar otomatis langsung ada. Ada matahari otomatis ada sinar. Ada Allah otomatis ada alam raya. Tapi alam raya adanya itu selalu bergantung kepada Allah. Maka di sini nanti ada pendapatnya Ibnu Sina, Al-Farabi, opos yang mengatakan ada Allah, kemudian muncul akal ke pertama, muncul akal kedua dan sebagainya lah. Intinya bahwasanya alam raya itu disebabkan karena Allah, bukan karena diciptaan dari ketiadaan, enggak, tapi diciptakan dari ada. Mereka banyak buktinya itu dalam Al-Quran dikatakan wa kana arshuhu 'alal ma. Ketika Allah belum ada apa-apa itu sudah ada arsy itu di atas air, kan itu disebutkan oleh Ibnu Rus dalam kitabnya Kasyful Manazilatillah. Ini juga dianggap sesat oleh para ulama kalam. Bagi ulama kalam, alam raya ini muncul ya dari ketiadaan. Bukan bitob'i, bukan alam raya muncul dengan sendirinya seperti pendapatnya Marxis. Salah pasti. Bukan seperti alam raya itu dimunculkan tapi kemudian dikasih baterai kemudian hidup sendiri, bergerak sendiri, enggak. Karena di tengah-tengah ini banyak hukum-hukum alam, kalau menggunakan istilah hukum alam ya, yang tidak sesuai. Kalau saya lempar kertas di api, kebakar ya. Besok tak lempar lagi keras ke api, kebakar. Besok aja lagi tak lempar lagi keras, kebakar. Ini tuh. Hukum alam kan semestinya seperti itu kan. Tapi Nabi Ibrahim lempar di api nggak kebakar tuh. Nah. Karena Allah berkehendak begitu. Ini kata ulama kalam ini. Allah kehendak gitu. Kalau bagian ini kekuatannya disematkan, mestinya ya sebab akibat itu. Ada api yang membakar, sifatnya api kan mestinya kayak gitu. Yang namanya es ya dingin gitu. Makanya kita nggak mau kalau ke warung, mbah pesen es panas. Orang tuh pesen es panas biasa nih. Karena es itu secara tabiatnya dingin kan gitu. Pesen es goreng ya angel gitu. Ini karena ada di dunia ini yang menyalahi hukum alam. Kayak tongkat, wah Nabi Musa kok tongkatnya dilempar jadi ular. Wah kita mau ngelempar setiap hari kok orang jadi ular ya kan gitu kan. Tapi yang kondisi Nabi Musa ini kan bertentangan dengan hukum alam. Maka ulama kalam tuh ingin menghindari tidak berpendapat dengan hukum sebab akibat seperti ini karena ingin menghindari kalau supaya kita itu tidak mutlak percaya dengan hukum alam. Alam itu semua kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki ya gampang kok. Coba sekarang saja ilmu masih pusing. Api itu kalau kena air mati ya. Mestinya itu. Tapi anehnya di bawah laut itu banyak api, gunung berapi, kok orang mati. Iya loh. Gunung Krakatau kan di. Ini tengah laut loh Gunung Krakatau ini. Cuma dakto sih. Aku orang mati kayak gini nih. Di tengah laut. Sekarang saja kadang kita bingung kok. Aku ada mata air di bawah laut. Aku mata airnya kok orang asin. Di tengah laut di bawah laut tapi ye. Kita saja kadang bingung, ilmuwan saja bingung sekarang menyikapi seperti itu. Padahal itu bukan mukjizat itu. Maksudnya bukan mukjizat yang diberikan kepada Nabi, tapi sesuatu yang ada di alam raya gitu. Kalau mengikuti hukum alam mestinya yang namanya api kalau kena air ya mati. Ini kok gunung Krakatau di tengah laut ya semula murup sampai sekarang mati-mati gitu kan. Aneh itu. Nah ini makanya ulama kalam menghindari ini gitu. Apalagi yang ketiga ini ada Allah kemudian otomatis ada alam, bingungi teori ini. Ilah maklul namanya. Ini secara simpel ya sederhana, nggak usah secara mendetail kan, mendetail kemumat. Nah, bagaimana posisi majelis tarjih kan gitu. Nah sekarang tak tambah satu lagi deh, tak tambah satu lagi sebelum ke majelis tarjih. Pendapatnya Ibnu Taimiyah. Nah, kita rame nih Ibnu Taimiyah.
Karena kan kita sering dikait-kaitkan sama Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, yang disebut alam ki apa kan? Alam itu masih wallahi dalam kitab Kharitabahiyah. Kok lali aku baik itu ya. Jadi yang namanya alam itu masih Allah. Selain Allah itu namanya alam. Oke, ini ada Allah. Ya kan? Ini ada alam. Oke. Sekarang Allah menciptakan alam ini di masa tertentu. Terus jarak antara Allah dengan menciptakan alam ini kan ono masa ini. Masa ini alam bukan. Nah, ini jadi masalah ini. Alam itu kan terdiri dari masih Allah, sesuatu yang selain Allah, termasuk juga ruang. Ruang itu ya kayak gini ruang. Termasuk juga waktu. Waktu itu kan alam. Saiki, ngesu, wingi, let ngesu, ini namanya alam. Karena ini waktu. Ya kan? Nah, antara Allah sama alam berarti ada waktu ini. Menurut para filosofi. Waktu ini gimana? Berarti kan alam juga. Menurut Ibnu Taimiyah ini jarak antara Allah dengan alam ini namanya alam sifatnya qadimun. Makanya dia mengatakan alam qadim. Kayak filosof, ini semua tiga-tiganya ini ya. Tiga-tiga ini mengatakan alam itu qadim. Alam qadim itu maksudnya apa? Bahwa alam raya itu muncul bersama ada Allah, langsung ada alam. Baik caranya bitop ini kecuali ini ya. Ini enggak percaya sama Allah. Tapi zaman dulu kala itu langsung ada alam. Nah, ini qadim ini, qadim. Yang ini sama ini juga sama alam itu qadim. Adanya Allah langsung otomatis ada alam. Kan ngono. Kalau kita ya yang ini nih, ini qadim. Yang ini muncul setelah itu kan Allah ciptakan bumi, langit, seisinya. Nah, yang ini itu namanya hadisun. Apa hadisun itu apa? Maksudnya apa? Ciptaan terbaru. Ciptaan. Nek qadimun itu bukan ciptaan. Kan ngono. Posisi Ibnu Taimiyah. Kalau menurut tarjih atau menurut ulama kalam, jadi antara Allah sama alam ini namanya kholak. Kalau menurut ulama kalam, jadi antara Allah sama alam itu nggak ada apa-apa, bukan alam, nggak ada apa-apa, nggak ada udara, nggak ada. Kita tahu zaman ini kalau menurut Ibnu Taimiyah namanya az-zaman atau waktu antara Allah dan alam raya. Sekarang kita tahu waktu dari mana? Ketika bumi berputar, kemudian bumi mengelilingi matahari, kita jadi tahu siang, jadi tahu malam. Dengan siang malam jadi tahu minggu, bulan, ini gitu. Jadi yang namanya zaman ini terkait erat dengan perputaran alam raya, jagat raya. Dulu sebelum ada jagat raya, sebelum ada galaksi, sebelum ada ini, ya nggak ada yang namanya zaman, alam raya nggak ada kok. Kita tahu besok lusa dari mana? Ngitungnya piye? Mau belum ada, kita baru tahu yang namanya zaman itu setelah ada pergerakan alam raya ini. Setelah Allah ciptakan alam, kemudian di dalam ruangan inilah, di dalam ruangan alam, di dalamnya ada galaksi, ada bintang-bintang, ada planet-planet. Di sini yang namanya ada yang namanya al-makan wa zaman, ruang dan waktu itu hanya ada di sini. Di luar ini nggak ada, maka ini nggak ada bagi ulama kalam ini nggak ada ini. Zaman itu nggak ada. Maka alam itu hadisun tok, nggak ada qadimun, wa hadisun itu nggak ada. Nggak kayak pendapatnya para filsafat yang mengatakan alam itu qadim. Atau Ibnu Taimiyah yang mengatakan alam itu qadim. Kalau orang melihat ini, melihat jarak masa antara Allah dengan alam, tapi juga hadis ketika melihat ciptaan alam raya yang sifatnya fisik. Nah, Muhammadiyah mengatakan bahwasanya seketika antara Allah dengan alam raya itu ini tidak ada, nggak ada zaman, sehingga alam raya itu hanya ini saja, hadis saja, ini nggak ada. Nah, ini namanya mubdi pencipta,
menciptakan dari ketiadaan. Maka di bab selanjutnya kalau kita lihat di halaman 13 itu, amma ba'du fa innal firqatan najata min as-salaf asmu alal itiqad bi anal alam kullahu hadisun. Bahwasanya alam raya itu sifatnya baharu, hadisun. Hadisun itu maksudnya ini saja. Bukan hadisun wa qadimun, bukan. Tapi hadisun faqat. Bukan qadimun saja atau hadisun wa qadimun, bukan. Tapi hadisun. Nah, ini yang dimaksud hadisun di paragraf di HPT ini, HPT yang halaman 13 itu ya ini maksudnya. Maka di sini kita berbeda dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya alam raya itu punya dua sifat. Sifat ini qadimun dan hadisun. Kita juga berbeda dengan pendapatnya para filosof murni yang ini, di mana alam raya itu qadimun. Pendapat ini para filsuf ini bisa filosof Yunan itu sudah percaya ini. Atau para filosof Islam, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, karena sesungguhnya para filosof Muslim itu mereka mengambil pendapat ini, alam raya yang sifatnya qadim itu dari Yunan, dari pendapatnya Aristoteles ataupun Plato dan sebagainya. Ya, mereka itu mengambilnya dari sana sebagainya. Maka Ibnu Taimiyah pun suka mengkritik ini. Orang alam lebih kritis lagi. Bahkan gara-gara ini, gara-gara menganggap para filosof itu menganggap bahwasanya alam raya itu ini qadimun, itu Imam Al-Ghazali menulis buku di dalam kitab At-Tahafut Al-Falasifah. Mereka yang berpendapat demikian itu kafir. Kadang menganggap alam raya kok qadim itu piye? Yang qadim ya hanya Allah. Kalau kita anggap ada qadim selain Allah, seakan-akan kita mendoakan Allah. Ada Allah yang qadim, ada alam yang qadim. Kan gitu. Padahal yang qadim itu harus Allah saja, nggak boleh selain Allah kok qadim. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Yang kemudian ditanggapi balik oleh Ibnu Rus di dalam bukunya Tahafut, di mana mereka mengatakan yang disebut alam qadim menurut para filosof itu ya ini. Tetapi para filosof tetap mengakui sesungguhnya semua pencipta itu ya hanya Allah. Tapi ada qadim, karena ada Allah pasti ada selainnya. Nah, selainnya itu apapun itu, syai' atau la syai', sesuatu atau bukan sesuatu yang selain Allah itu berarti alam. Karena ada Allah dan ada selain. Kan ada saya sendiri nih. Ada selain siapa? Ya ini sini, ini kan selain nih. Berarti ini alam dong. Nah, kan gitu. Berarti ini qadim dong. Nah, ini yang dianggap oleh yang kemudian diklarifikasi oleh Ibnu Rus di dalam bukunya Tahafut yang kemudian ditulis juga di dalam buku lain Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wal ittisal, dan juga disebutkan di kitab lainnya Kasfu Manahjil Adillah. Untuk ngantar pendapatnya ngantar pendapatnya Imam Ghazali sampai nulis 3 buku menerus. Tebel-tebel. Karena ngagamin, dan dia mengatakan, wahai Imam Ghazali, kata Ibnu Rus, soal alam qadim atau hadis mubdiulil alam atau enggak mubdiulil awalim itu bukan masalah akidah yang sifatnya prinsipil, itu sifat ijtihadi, sifat yang ide itu pemikiran Islam. Toh kita semuanya mengakui Allah itu mencipta segala sesuatu. Toh kita semua mengakui Allah itu adalah Tuhan. Hanya kemudian bagaimana alam itu muncul, ini yang khilaf. Ini terkait dengan pemikiran keislaman. Makanya oleh karena itu Imam Al-Ghazali, janganlah kemudian terkait hal ini kemudian kamu kafir-kafirkan. Kafir-mengkafirkan itu kalau sudah persoalan akidah murni, ada ini terkait dengan pemikiran keislaman. Menurut Ibnu Rus di dalam buku kecilnya Faslul Maqal. Maka dia tidak setuju kalau kemudian sampai Al-Ghazali mengkafirkan filosof gara-gara ini. Mubdi dari mafhum ya mubdi ya. Yang kedua lil awalim. Sambil sih. Ustaz Suluh, agak Ustaz Suluh. Ya wis, awalimnya lanjut minggu depan aja lah. Oke, cukup sekian dulu. Apalagi ini cemilannya udah keluar. Konsentrasi ini pecah gue. Buyar. Kita boleh tanya jawabnya boleh kemana-mana lah, terserah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.
masih beresam sekarang. Buat teman-teman yang mau tanya, saya tak tanya juga. Tadi yang Bapak Ibu sampaikan itu kan arti daripada kholik itu kan berarti terus mencipta tadi ya. Dengan tadi yang disampaikan Ustaz di awal bahwa dengan penciptaan tadi kan semuanya tunduk dengan hukum tadi. Kemudian yang saya tanyakan kejadian-kejadian yang saat ini berlaku, kemudian yang akan datang terkait misalnya dengan gempa, kemudian terkait dengan mungkin fenomena baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial ini masuk di penciptaan yang awal ini atau masih terus tercipta seperti itu kan? Di dalam sebuah hadis kan dikatakan ketika Allah hendak menciptakan yang pertama kali yang kemudian Allah ciptakan di antara yang diciptakan awal-awal itu pertama itu di antaranya adalah arsy. Kemudian ini kita hapus. Oke. Karena dalam hadis turun rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pulpen sudah diangkat dan buku-buku sudah ditutup. Allah itu ciptakan apa? Awal-awal sebelum menciptakan manusia itu arsy, air. Wa kana arshuhu 'alal ma', kan? Arsy kan di atas air. Pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bat suhuf. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Suhuf itu apa ya? Buku. Ini diciptakan sebelum alam raya diciptakan. Maksudnya alam ini juga alam maksudnya. Tapi sebelum jagat raya ini diciptakan. Ars ini, nah ini kita juga nggak boleh membayangkan. Ars itu arti aslinya itu singgasana. Kursi. Wasi'a kursi samawati wal ard. Kursinya Allah itu sangat luas. Nah ini ars. Ini dibawa oleh berapa? 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabb. Ya, fauqahum yawma idzin thamaniyah. Ini ada 8 kursinya itu dibawa oleh 8 malaikat. Kemudian wa kana arsyu 'alal ma'. Kemudian pena, nah tugas pena itu menulis semua kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini ditulis oleh pena ini. Nulisnya di mana? Di sini, di buku. Jadi Allah sudah tentukan semuanya macam-macam. Sedetail-detailnya. Nanti akan terjadi seperti ini, nanti akan terjadi gempa, nanti akan terjadi bencana, nanti akan terjadi banjir, kiamat akan terjadi sekian. Bumi akan hancur gini. Itu sudah semua sudah lengkap. Termasuk, nah ini yang menjadi khilaf besar ini, yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Termasuk juga amal-amal perbuatan-perbuatan hamba manusia. Semua itu sudah ada. Sudah tertulis semua. Hanya kemudian menurut para ulama, ini yang kemudian nanti disebut dengan istilah takdir tadi itu. Takdir. Ada namanya qada. Ada namanya qadar. Qada itu aturan. Aturan semuanya. Bukan hanya manusia. Semua di Jakarta itu udah ada kodoknya, udah ada aturannya. Alam raya nanti begini, bumi nanti begini, langit nanti begini. Bintang ini akan habis masanya kapan, akan meledak kapan, dan sebagainya itu. Manusia, si ini namanya akan lahir tanggal sekian. Lahirnya sungsang, namanya kan. Dilalai hidungnya menghadap ke atas. Semuanya.
Nah, itu sudah ditentukan semua itu. Dan menurut kita nggak bisa milih. Kita tahu lahir, ya kenapa saya lahirnya kok hitam? Saya kan pengen putih. Nggak iso kenyang. Itu kan udah. Yang kedua, qadar itu takaran, ukuran. Nanti kamu begini, nasibmu begini dan sebagainya. Nah, nanti ada yang di sini itu ada bagi dua. Ada yang namanya itu sesuatu yang memang kita nggak bisa milih itu tadi. Warnanya, ukurannya, bentuk hidungnya, sebagainya itu sudah ketentuan Allah. Ada yang namanya nanti yang apa mu'alak. Kadang kan istilahnya qadar kan ada mubram, ada mu'alak ya. Mubram itu kita nggak bisa milih, itu udah ketentuan Allah, udah seperti itu tuh. Kalau mu'alak itu, yang ini mu'alak itu yang kita nggak tahu kan. Besok itu sukses nggak ya? Oh pasti saya tulis besok itu sukses. Aku diam turuan ngorok aja mah. Yang ngerti kode saya itu akan sukses. Ora iso, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Maka Allah akan melihat usaha, bukan hasil ya, usaha. Maka orang yang berusaha berkali-kali kok gagal, dia sebenarnya gagal. Selama orang usaha itu pahala tuh ngalir terus selama niat ibadah. Jadi nggak ada, kalau di mata Allah tuh nggak ada gagal, nggak ada yang namanya gagal. Yang ujian kelas luru, orang lulus ujian maning, orang lulus maning, di mata kita tuh gagal. Di mata Allah nggak ada gagal. Selama dia usaha, Bismillah karena Allah, pahala terus, pahala lagi, pahala lagi. Dilala dia yang sabar, tambah lagi pahala. Sabar tambah lagi pahala. Dia langsung mati kesandung. Di akhirat nyongki perasaan biyen ki rosip ya. Ora tau lulus ujian gampang. Ini kok ganjarannya akeh ora umum saka ngendi yo, ya kan? Ya kan kamu kata Allah, kamu kan dulu usaha. Setiap kamu usaha kasih pahala. Setiap usaha, ternyata saya bukan lulus ternyata saya lulus di akhirat pahalanya akeh kan gitu. Jadi maka kita itu hanya diwajibkan untuk usaha mencari yang terbaik. Dan segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita itu terbaik. Kita harus optimis untuk selalu berusaha dan berusaha. Maka laha ma kasabat walaha ma kasabat. Kasabat itu apa? Manusia itu sesuai dengan yang dia kasabkan, usahakan itu. Nanti di akhirat ya sesuai dengan yang dia usahakan. Kalau dia usahain dilalai kok maksiat, ya di akhirat ya dapat dosa kan gitu. Kalau dia usahanya itu yang halal, yang baik, yang ibadah, ya dapat surga kan gitu. Maka bukan di dalam Al-Qur'an nggak pernah dikatakan lahama nanti jahil hasilnya nanti di akhirat akan dikasih sesuai dengan hasil ora. Tapi apa yang diusahakan itu nanti di akhirat akan sesuai dengan dia usahakan. Usaha yang diniat usaha, bukan hasil. Hasil itu bisa jadi gagal di mata manusia, tapi sukses di mata Allah. Wah yang macul opo wis garip panen ini malah kena wereng gagal panen. Menurut kita gagal panen. Dan menurut Gusti Allah, dia udah usaha keras kok udah macul, udah ibadah. Itu ibadah kabeh lho. Itu pahalanya besar. Kita megang cangkul opo macam itu ganjare gede umum. Lanjut kok gagal panen. Allah berkehendak demikian ya setompo wae. Insyaallah nanti ada rezeki yang lain. Pahalanya langsung berlipat-lipat. Sukses di mata Allah. Karena usaha itu tadi. Padahal menungso semua tetangga, saya temen padahal wis kaya ngono nggotani kok dipan wereng enten saya temen. Kan menungso kan ngono. Orang ngerti nanti di akhirat ternyata pahalanya besarnya minta ampun. Nah, itu maka meskipun di sini ada qada dan qadar ini tadi, wewenang kita hanya usaha. Makanya Asy'ariyah itu menekankan ya, kita kan mantapnya Asy'ariyah, Ahlussunnah lah ya, Ahlussunnah. Menekankan di HP itu pun menggunakan kata kasab. Halaman berapa ya? Bentar, saya tak cek di halaman berapa ya kata kasab itu. Sama dan mendapatnya Asy'ariyah. Nah ini. Bukan. Wa yastabilu ala hada. Ini halaman 21 benar. Wa kana amrullahi qadaron makduron, ya kan? Yang namanya takdir Allah itu sudah ada ketentuan.
Wa annallaha qaddara kulla syai'in qabla khalqil khalqi, bahwa Allah itu telah menciptakan semua itu sudah tertulis sebelum Allah ciptakan alam raya. Ini jadi sudah disuhuf ini, pena sama buku itu sudah ditulis semua. Semuanya sudah ada. Yusarrifu kainati ala muqtada ilmihi. Allah itu telah mengatur alam raya jagat raya itu sesuai dengan ilmu Allah, bahwa nanti dia akan begini, nanti akan begitu. Allah sudah tahu semua. Wa ikhtiyarihi wa hikmatihi, sesuai dengan pilihan Allah, hikmah Allah, kehendak Allah. Wal af'alu shadiratu anil ibadi kulluha biqada'illah wa qadarihi. Semua perbuatan yang keluar dari hamba itu merupakan qada dan qadar Allah. Walaysa lil ibadi illa ikhtiyar, dan manusia tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan memilih, berikhtiar, berusaha. Wa taqdiru minallahi, dan bahwasanya takdir itu dari Allah. Terus kita posisinya apa? Wal kasbu minal ibadi, dan kasab. Kasab kan, usaha itu dari kita. Allah yang nentuin, kita yang berusaha. Istilah kasab ini istilah yang digunakan oleh Ahlussunnah Imam atau Asy'ariyah. Ibnu Taimiyah nggak menggunakan istilah ini. Nah, kita memang beda sama Ibnu Taimiyah. Dari kemarin-kemarin tak bahas itu kan beda tuh sama Ibnu Taimiyah. Ini pun di poin ini pun kita beda. Nah, ini kasab kita. Jadi harus berusaha. Dan nanti Allah yang akan menilai usaha kita. Kamu masuk surga, kamu masuk neraka, ya tergantung usaha. Usaha lagi, usahamu. Usahamu sejauh mana gitu. Hanya kemudian Allah itu punya sifat rahmah yang luar biasa. Maka dulu Rasul pernah mengatakan, semua manusia itu sangat punya potensi untuk masuk neraka. Sampai Rasul mengatakan termasuk saya. Sahabat itu kaget, termasuk Anda ya Rasul? Iya, termasuk saya, punya potensi. Hanya Allah itu illa yadaghamadillahu birahmati. Hanya Allah itu telah memberikan rahmat kepada saya. Maka kemudian Ahlussunnah mengatakan, manusia itu masuk surga bukan karena amal perbuatan, bukan karena kasabnya. Kasab itu, usaha kita itu hanya sarana untuk mendapatkan rahmat Allah. Loh kok iso? Karena sejauh apapun usaha manusia dari lahir sampai meninggal, ibadah terus, sedekah terus-terusan, hanya untuk membandingkan dengan satu nikmat Allah, nikmat mata aja, atau nikmat sehat aja, itu nggak sebanding. Makanya ketika orang sakit, harta bendanya itu cuma sakit mana tok tuh. Harta bendanya dikeluarkan semua hanya untuk menyembuhkan mata. Nggak mungkin kita bisa menyaingi nikmat Allah, karena tidak mungkin itulah. Maka kemudian kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Amal kita kalau kita serahkan ke Gusti Allah, dari lahir sampai meninggal nggak pernah maksiat, kita serahkan sama Allah. Ya Allah, ini amal baik saya. Ditimbang dengan satu nikmat Allah, nggak seberapa. Nggak ada nggak imbang sama sekali. Maka kita masuk surga itu karena rahmat kasih sayang Allah saja. Dan kita beramal itu untuk mendapatkan meraih rahmat itu. Bertawasul, saya bertawasul. Mencari usaha untuk mendapatkan rahmat supaya kita bisa masuk surga. Wallahu a'lam. Ya teman-teman. Oh ya, karena sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifil.